Salam damai sejahtera Bapak Ibu serta saudara-saudari semua. Untuk memulai renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di sorga yang memenuhi hati, akal, dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan oleh pertolongan Roh Kudus, mampukan kami agar boleh melaksanakan hidup ini sesuai dengan kebenaran firman-Mu itu. Dalam nama Tuhan Yesus kami bermohon kepadamu. Amin. Sebagian nas renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari 1 Yohanes 5 ayat 4 yang berbunyi, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita adalah kita yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Apabila kita mau dan bisa menjadi pemenang, tentu saja sudah selayaknya kita harus merencanakan bagaimana caranya untuk menang. Setelah itu, maka kita harus hidup dengan dasar iman percaya kepada Kristus dan mau bertindak untuk menang. Bagaimana kita memulai hari ini? Bagaimana cara kita merespon masalah atau persoalan hidup kita? Bagaimana kita melawan setiap godaan dari kuasa dosa, kuasa kegelapan itu? Hal itu semua sangat menentukan apakah kita bisa menang atau kalah pada hari ini. Apakah setelah merencanakan untuk menang, kita pasti nanti akan menang? Belum tentu. Bisa dan dapat saja bahwa kita di pihak yang kalah. Akan tetapi, jauh lebih baik jika kita merencanakan dan berusaha untuk menang daripada tidak mempersiapkan diri dan hidup asal mengalir saja sama sekali. Apabila kita mau pertanyakan apakah kemenangan yang dapat mengalahkan hawa nafsu keinginan keduniawian itu, iman percaya kita harus hanya kepada Yesus Kristus, Tuhan kita, Tuhan dan Juru Selamat kita umat manusia ini. Tuhan Allah Bapa menghendaki agar kita sebagai umat milik tebusannya itu mampu untuk mengalahkan dunia dengan segala hawa nafsu dan keinginannya yang bersifat kedagingan itu dan menjadi pemenang. Tindakan nyata kita menjadi pemenang adalah harus memberlakukan dan menuruti perintah-perintah Tuhan Allah Bapa kita di dalam firman-Nya itu. Mengapa kadangkala kita merasa keberatan atau merasa bahwa perintah Tuhan Allah Bapa kita itu sangat sulit untuk dilakukan? Jawabnya adalah oleh karena kita sering kali hanya mau berfokus kepada diri sendiri dengan persoalan, dengan permasalahan, dengan pergumulan hidup yang ada. Kita tidak mau berfokus kepada Tuhan. Maka berarti kita tidak mau mengasihi Allah. Karena dialah sesungguhnya Allah pencipta pemelihara hidup dan mati kita. Kita harus fokuskan untuk menyembah, memuji, dan memuliakan Dia. Kalau kita hanya fokus kepada permasalahan persoalan hidup itu saja, kita tentu sungguh-sungguh akan merasa kecewa dan tidak akan pernah menjadi pemenang terhadap keinginan keduniawian itu. Maka harus kita sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan Yesus. Mengandalkan kuat kuasa Roh Kudus itu yang bekerja untuk menolong kita. Dan Dia pasti memampukan kita untuk melakukan semua perintah-perintah di dalam mengasihi Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi kita. Dan mengasihi sesama kita manusia seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Contoh dan teladan hidup manusiawi yang dinyatakan oleh anak Allah yaitu Yesus Kristus yang sudah mengalahkan dunia, bahkan mengalahkan segala kuasa kematian kekal, kuasa maut itu adalah untuk boleh kita anut, boleh kita turuti, boleh kita contoh teladani. Pada waktu sekarang ini mungkin di mata orang dunia, kita ini sebagai pribadi orang yang mengaku beriman percaya kepada Kristus ini bukanlah sebagai pemenang. Kita adalah dianggap sebagai orang yang bodoh, yang kalah. Tetapi sebaliknya kita bisa saja disebut orang yang tidak mengenal dan yang
tidak percaya kepada Kristus adalah sebagai pecundang, sebagai orang yang bodoh. Tetapi karena kita memang mau berani hidup jujur, tidak mau korupsi, tidak ikut-ikutan untuk bertindak secara ilegal di dalam melaksanakan hidup ini, sehingga hidup kita pada kategori biasa-biasa saja dan sederhana menurut pandangan dunia itu, malah justru kita akan dimenangkan oleh Tuhan yang menjaga kita. Akan tetapi di mata Allah kita adalah pemenang saat kita punya iman percaya kepada Kristus saja. Dan mari kita harus memiliki iman yang hidup, iman percaya yang disertai dengan sikap tingkah laku dan perbuatan yang menyatakan rasa syukur, rasa terima kasih kita atas anugerah keselamatan yang sudah kita miliki untuk kita kerjakan dengan takut dan gentar, sehingga kita mampu mengalahkan segala keinginan dunia yang menurut selera dunia, yang menurut selera keinginan daging itu. Untuk itu ingatlah akan firman Tuhan yang ditulis dalam surat Yakobus pasal 2 ayat 22 dan ayat 24 ini. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Bapa di surga, untuk firman-Mu yang mengingatkan kami pada hari ini, supaya kami sungguh-sungguh boleh melaksanakan hidup dengan kemenangan yang telah dianugerahkan oleh Tuhan itu, karena kami sungguh merasakan bahwa kami semua yang berada di dunia ini sekarang ini adalah yang lahir dari Allah, karena memang oleh pertolongan Roh Kudus kami dilahirkan kembali, bukan dari kandungan ibu tetapi dari kandungan kuasa yang memang bersifat kealahan itu sendiri, sehingga kami dapat mengalahkan segala keinginan dunia ini. Maka sambutlah harapan dan doa kami juga tentang hal-hal yang bersifat merusakkan hubungan kami dengan Tuhan, yaitu gangguan kesehatan, gangguan sakit penyakit dapat menggoda kami untuk meninggalkan Tuhan. Maka kami percaya oleh pertolongan Roh Kudus kami bisa dimenangkan untuk mengalahkan dunia yang sedemikian rupa itu. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohon kepadamu. Amin.